Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada video ini kita akan langsung saja membahas saham. Yang pertama kita bahas adalah Elsa. Saham Elsa pada closing perdagangan minggu ini ditutup melemah 1,2% dengan closing di area 328 dengan area low 326. Elsa sendiri memiliki area support di area 328 sampai area 324. Jadi saat ini posisinya lagi masuk ke dalam area support. Area support yang sebenarnya adalah area resisten ya, yang sebelumnya adalah area resisten. Dan kalau kita lihat teman-teman, beberapa kali Elsa tertahan di area tersebut. Satu kali, di sini ada dua kali. Lalu yang terakhir di sini ada 3 kali. Dan akhirnya berhasil di breakout ya. Berhasil di breakout sekitar tanggal 24 Mei. Dimana kalau teman-teman lihat di bawah juga breakoutnya dengan volume. Jadi setelah area resisten tersebut di breakout, maka otomatis area resisten tersebut akan menjadi area support. Jadi kita harapkan area yang sudah di breakout lalu di retest 328, 324 bisa menjadi area yang penting untuk buy on weakness. Dengan area resisten kembali ke 340. Kalau misalnya pada perdagangan mendatang gagal bertahan di 324-nya, kita akan lihat di area 318, 314. Area support yang bertepatan dengan area trendline. Akan menjadi hal yang sangat menarik bagi Elsa kalau misalnya bisa breakout dari area 340. Kenapa? Karena kalau bisa break dari 340 akan membuat sebuah pola yaitu double bottom. Kurang lebih seperti ini adalah bottom yang pertama dan yang di sebelah kanan ini adalah bottom yang kedua. Double bottom sendiri baru bisa terkonfirmasi ketika berhasil breakout daripada area resistennya ya teman-teman. Dimana area resistennya di area 340. Jadi kalau teman-teman yang menunggu buy on breakout bisa tunggu dulu sampai terkonfirmasinya saham Elsa bisa close di atas area 340. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah PDPP. Saham PDPP pada closing perdagangan minggu ini ditutup mengalami kenaikan 4,55%. Berhasil mantul dari area supportnya, di mana area supportnya kita letakkan di area 270 sampai area 262. Sebuah hal yang sangat positif karena memang area 262 ini area yang cukup krusial ya teman-teman. Kalau misalnya PDPP-nya breakdown daripada 262, maka ini berpotensi membuat rounding top. Kurang lebih seperti ini dengan area high sampai 320. Memang belum kena area all time high ya teman-teman, tapi ya kalau turun dari area 262, potensinya turun ke kisaran area 202. Dan ternyata area 262-nya berhasil bertahan walaupun sempat membuat area low sampai 256. Akan menjadi hal yang menarik sekali ketika PDPP berhasil rebound dan mungkin bisa saja melanjutkan kenaikannya kembali. Dengan area resisten terdekat berada di kisaran area 286. Setelah itu akan kembali mencoba naik untuk ngetes area 320. Selain bertahan di atas area supportnya sendiri, PDPP bisa kita lihat teman-teman masih mampu bertahan di dalam uptrend channelnya. Kalau kita lihat, kita tarik garis menyentuh 2 titik, 3 titik, dan kita lihat masih mampu bertahan di atas uptrend channelnya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan saat ini, teman-teman bisa lihat area 270, 262. Kalau misalnya breakdown, ada potensi turun ke area 250 sampai 242. Yang pasti kalau breakdown akan mengkonfirmasi rounding top ya teman-teman, ataupun
bisa jadi ada pola lain yang terbentuk, yaitu head and shoulders. Ini adalah area leftnya, lalu ini adalah headnya, lalu ini adalah right shouldernya. Makanya kita akan tunggu bersama nih, apakah pola yang akan terbentuk, baik itu rounding bottom atau head and shoulders, atau malah area 262-nya ini cukup kuat serta reject dan kembali menguat ke area resisten yang ada. Jadi silahkan diperhatikan area support dan area resisten yang ada. Saham ketiga yang akan kita bahas adalah Gudang Garam Tbk. Saham Gudang Garam pada closing perdagangan minggu ini ditutup mengalami kenaikan 1,47%. Sempat menyentuh area supportnya teman-teman, di mana area supportnya kita letakkan di 27.400 sampai area 26.900. Sebenarnya Gudang Garam ketika breakdown dari area 27.400 membuat sebuah pola penurunan, yaitu head and shoulders, di mana head and shoulders ini ada potensi turun ke area kisaran 24.900 sampai area 24.300. Yang dimana area tersebut memang merupakan area support daripada saham Gudang Garam. Tetapi ketika turun ke area 27.400, perlu kita ingat juga bahwa area ini adalah area support, teman-teman. Sebelumnya bisa kita lihat area resisten yang cukup sulit ya untuk ditembus. 1 kali, lalu di sini ada 2 kali, lalu di sini ada 3 kali. Di sini ada 4 kali, hingga akhirnya yang kelima baru bisa breakout. Jadi bisa kita lihat teman-teman, cukup panjang perjuangannya untuk bisa break dari area 27.400. Dimana sebelumnya area resisten yang kuat ketika di breakdown diharapkan menjadi area support yang kuat, karena sebelumnya beberapa kali gagal ditembus. Tetapi kita akan melihat reaksi market ya teman-teman. Kalau ternyata 27.400 sampai area 26.900-nya di breakdown, tentu ada potensi melanjutkan pelemahannya ke area 24.900 sampai area 24.300. Silakan teman-teman perhatikan area support yang ada, walaupun memang hal yang menarik lainnya adalah walaupun breakdown teman-teman, tapi volumenya itu cenderung kecil. Makanya ketika breakdown saya ada share di grup, kita harus menunggu beberapa candle lagi untuk mengkonfirmasi apakah 26.900-nya beneran breakdown atau enggak. Karena kebetulan area neckline dan daripada area supportnya ini bertepatan ya teman-teman. Jadi takutnya kalau ini ternyata kuat malah bisa rebound kembali ke atas. Silakan diperhatikan, dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Dewi. Saham Dewi pada closing perdagangan minggu ini ditutup mengalami kenaikan 1,27%. Beberapa waktu yang lalu kita sempat share saham Dewi ya, kurang lebih minggu lalu, sempat naik dengan high di 328 dan closing di 324. Sayangnya di hari Senin langsung diguyur 4,94%. Yang menarik, pada tanggal 23 ternyata area low-nya nyentuh 302. Memang selisih 1 ya daripada area 300-nya, dimana sejauh ini memang pergerakan saham Dewi masih sideways aja, dengan range di antara 300 sampai 330. Kemarin dikasih turun sampai area kisaran 302 dan setelah itu menimbulkan ekor. Bisa kita lihat opennya di 308, turun sampai 302, lalu closingnya kembali di 308. Ini adalah hal yang menarik karena bisa kita lihat ada ekornya, dan setelah itu perlahan-lahan teman-teman naik 1,3%, 0,64%, dan yang terakhir 1,27%. Tentu ada potensi untuk saham Dewi kembali
ke area 330. Untuk teman-teman yang mau buy on breakout supaya terkonfirmasi, bisa nunggu dulu break dari area 330. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, tentu deket-deket area 300 sebenarnya menarik. Dengan area stop loss di bawah area 300. Yang menarik juga teman-teman kalau kalian perhatikan, ketika naik diisi oleh volume, ketika turun, walaupun angka penurunannya lumayan ya, 4,94%, tetapi teman-teman bisa lihat bersama dari sisi volume sebenarnya kecil-kecil aja ya teman-teman. Jadi dari situ bisa kita manfaatkan juga untuk buy on weakness. Jadi silakan diperhatikan untuk saham Dewi karena sejauh ini pergerakannya masih cukup menarik. Jadi total pada video hari ini kita udah bahas 4 saham dari Elsa, PDPP, Gudang Garam, dan Dewi. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini. Silakan dilakukan analisa ulang, cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.